أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي دينك الإسلام سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك جئت بالقرآن سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أدى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطننا الدين لنا
دينا وجميع القول لنا وطانا توحيد الله لنا نور أعدادنا روحا له سكنا هو أول بيت نفذه هو أول بيت نفذه بحياتي روحي ينفذنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أدعى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطانا على كل إسلام على الأيام شيعة المجد لملتنا الكون يزول ولا تمحى الكون يزول ولا تمحى بكل صحائف سنننا سنتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أدعى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waket Bitminwa STIK Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rikinaldo Hairul SIK MMM. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Abudinata MA, para PJU STIK Lemdiklat Polri serta Bapak Ibu yang berbahagia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua, kalam ilahi dan sari tilawah, ketiga, sambutan Ketua STIK yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Waket Bitminwa STIK Lemdiklat Polri, keempat, pembacaan sholawat, kelima, ceramah agama, keenam, doa dan penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali peringatan Maulid Nabi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah kalam ilahi dan sari tilawah. Kepada mahasiswa Idris dan mahasiswa Andi Kurniawan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Hal itu justru makin menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mahasiswa Idris dan mahasiswa Andi atas pembacaan kalam ilahi dan sari tilawahnya. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan Ketua STIK Lemlikat Polri, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Waket Bitminwa STIK Lemlikat Polri. Kepada yang terhormat Brigjen Polri Kinaldo Cairul, SIK MMM Han, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri pada acara pembinaan mental kejuangan tentang
Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi bagi staf dan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri pada hari Kamis tanggal 26 September tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abudinata MA selaku penceramah, para waket, para direktur pada STIK Lemdiklat Polri, para pejabat, dosen STIK Lemdiklat Polri, para mahasiswa S1, S2, S3, STIK Lemdiklat Polri dan personel yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan ridhonya, sehingga kita sekalian pada hari ini yang penuh berkah dapat menghadiri acara pembinaan mental kejuangan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi yang diselenggarakan oleh keluarga besar STIK Lemdiklat Polri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, panutan dalam beramar ma'ruf nahi munkar yang telah mengangkat derajat umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh cahaya ilahi. Selaku pimpinan lembaga, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kesediaan Profesor Dr. Kiai Haji Abudinata MA yang akan menyampaikan tausiah mutiara hikmah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana beliau seorang sosok manusia yang agung dan diagungkan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang mulia dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di Masjid Darul Ilmi STIK Lemdiklat Polri ini selalu diberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan lahir batin sehingga dapat beraktivitas dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang saya hormati, betapa banyak kandungan hikmah dari peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang dapat kita petik guna meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta meningkatkan kualitas pengabdian kita bagi masyarakat, bangsa, negara dan agama. Seperti kita ketahui bersama bahwa peringatan Maulid Nabi adalah suatu bentuk peringatan kelahiran hamba Allah Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi kali ini mengambil tema dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW, kita tingkatkan keimanan dan kinerja guna mewujudkan pemilu kada Polri aman dan sukses. Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid ini untuk bekerja dan berkarya dengan ikhlas dan cerdas demi tuntutan profesional dalam peningkatan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam menciptakan situasi Kamtibmas dan kinerja yang lebih kondusif, memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini, terutama bagi Polri, guna mewujudkan pemilu kada Polri aman dan sukses. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya berharap kepada seluruh hadirin, terutama kepada para mahasiswa, marilah bersungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin seyakin-yakinnya demi keselamatan dan kemakmuran bangsa kita, agar kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Kiai Haji Abudinata MA yang berkenan hadir untuk menyampaikan nasihat agama. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semua dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 September 2024. Ketua STIK Lemdiklat Polri Dr. Niko
Afinta SIK SHMH Inspektur Jenderal Polisi. Sekian. Mohon izin terima kasih kepada Bapak Waket Bitminwa STIK Lemlikat Polri atas sambutannya. Selanjutnya acara yang keempat adalah pembacaan sholawat. Kepada tim sholawat STIK kami persilakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ayyuhal mab'usu fina jiyata bil amril mutab anta ghawsuna jami'an ya mujammalan tiba. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kun syafi'an ya habibi yawma hasyri wajtima Rabbana salli ala man halla fi khairil biqa. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban marhaban Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad wa bijai ya ilahi yudawa balligh kulla maqsad. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Kami ucapkan terima kasih kepada tim sholawat STIK. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada acara inti, yaitu ceramah dan doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abudin Nata MA, yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah dan merupakan penulis buku pendidikan Islam. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Abudin Nata, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a hudah wa wala wa qudwatah wa uswadah.
أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا وانصرنا فإنك خير الناصرين wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Brigadir Jenderal Rikinaldo Khairul SIK MH yang mewakili Ketua SDIK, para pimpinan jajaran, para dosen, para mahasiswa STIK, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa dengan izinnya hari ini kita dapat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid ini suatu anjuran di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21, kita disuruh menghormati Nabi, kita disuruh memuliakan Nabi dalam berbagai bentuknya seperti Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran menyatakan innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya yusalluna ala nabi, hormat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kita ini hai orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikan juga ucapan salawat dan salam. Selanjutnya kita sampaikan pula salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringati maulidnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberi kehormatan, kesempatan pada saya untuk menyampaikan ceramah Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW guna meningkatkan keimanan dan guna mewujudkan pelaksanaan pilkada yang aman dan sukses. Karena waktu yang demikian singkat, kita ingin melihat bagaimana akhlak Nabi dalam kaitan dengan keimanan, akhlak Nabi besar Muhammad SAW dalam kaitannya dengan proses memberikan amanah dan tanggung jawab. Jadi kita sedang mencari, kita semua ini punya amanah, kita semua ini punya sesuatu yang harus dijalankan. Pertanyaannya, kepada siapa kita berikan ini? Nah, sementara yang inginnya juga cukup banyak dia. Semuanya bagus-bagus ini. Nah, kita kalau perlu barangkali ya perlu istikharah barangkali ini, supaya betul-betul mendapat petunjuk dari Allah ya. Kalau kita masih ragu-ragu juga, berdasarkan analisis empiris, analisis rasional, masih belum cukup, kita menggunakan pendekatan intuitif spiritual. Kita istikharah pada Allah, minta ditunjukkan yang terbaik. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, dalam waktu yang singkat ini saya ingin mengajak menganalisis kepada dua hal. Yang terkait pertama, menganalisis tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah semasa remaja pernah menjadi pengembala, ya, pengembala kambing, ya, milik pamannya. Kebetulan pamannya kita tahu, paman Rasulullah ini, ya, Abu Thalib, itu anaknya banyak dia. Sementara ekonominya kurang.
Rasulullah harus tinggal bersama pamannya yang anaknya banyak, ekonominya kurang. Maka Rasulullah tahu diri lah, ikut paman yang ekonominya kurang, banyak anaknya. Dia tahu diri. Tahu dirinya gimana? Saya nggak mau jadi beban paman saya. Saya ingin berkontribusi, saya ingin memberi sumbangan kepada paman saya. Apa? Menjadi pengembala. Ini, saya lihat sekarang ini anak remaja sudah jarang nih jadi pengembala ya. Padahal cerita mengembala itu asik sekali. Asik sekali jadi cerita pengembala itu. Dan saya lihat juga para nabi umumnya itu pernah berpengalaman sebagai pengembala. Ada Nabi Musa, ya, ada Nabi Ibrahim dan lain-lain, itu punya pengalaman mengembala. Apa sebenarnya? Apakah hanya sekedar memelihara kambing begitu saja? Ternyata ini di dalam pengembalaan itu sebenarnya proses melatih orang memimpin. Jadi mengembala itu adalah proses orang memimpin. Nah, paling tidak ada 5 hal yang bisa ditemukan dari rahasia seorang pengembala. Pertama, seorang pengembala biasanya harus mencarikan sesuatu yang dibutuhkan oleh hewan ternaknya. Apa itu? Ya, rumput yang hijau, air yang jernih, lingkungan yang aman. Carikan itu agar hewan ternak gembalaannya itu bisa mendapatkan bahan makanan yang baik, yang subur, badannya gemuk, dan seterusnya dan seterusnya. Proses inilah yang disebut dalam manajemen sebagai proses fact finding. Fact finding, menemukan data, menemukan bahan. Nah ini, sehingga masyarakatnya itu apa yang dibutuhkan ada. Nah, ini pemimpin tentu berat ini untuk menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat ini sebagai proses fact finding. So kalau tidak nanti ya gembalaannya itu nanti bisa kurus, ya bisa mati. Yang kedua adalah proses yang disebut setelah ada bahan makanan untuk gembala ini, kita berikan akses dia untuk mendapatkan makanan itu. Ini yang disebut sebagai proses directing. Directing, kita beri akses dia, jangan dihalangin, jangan dijagain, kasih dia proses itu untuk mendapatkan apa kebutuhannya. Itu yang kedua, proses directing. Ini makna mengembala itu seperti itu. Yang ketiga adalah kalau kita punya hewan ternak, boleh jadi di sana ada serigala yang makan memangsanya sebagai predator, atau ada jurang yang apabila dia ke situ bisa jatuh. Maka fungsi yang ketiga sebagai ro'iyah, sebagai pemimpin adalah fungsi controlling. Diawasi satu persatu hewan ternaknya itu. Siapa tahu ada yang sakit, ya segera dikasih obat. Siapa tahu ada yang jatuh ke jurang, segera ditolong. Siapa tahu sedang dimangsa oleh predator, segera diselamatkan. Ini fungsi controlling, fungsi pengawasan, sehingga hewan ternaknya itu aman dari berbagai macam gangguan. Nah, yang keempat adalah fungsi supervising. Supervising, kalau kita sebagai pengembala itu biasanya kita ada di bawah pohon sambil tiduran di atas kerbau sambil meniup seruling, sehingga hewan ternaknya itu nyaman karena ditiupi seruling oleh si pengembala. Lalu dari kejauhan si pengembala menatap, kok hewan ternak saya kok misalnya kurus-kurus begitu ya, kok kenapa jumlahnya kok makin berkurang. Itu dari kejauhan dia memikirkan. Ini seorang pemimpin. Seorang pemimpin dia mengkontrol dan memikirkan. Lalu jadi agenda dia untuk perbaikan. Kita mungkin ingat pada Sayyidina Umar ibn Khattab.
Saya harus lihat waktu nih ya. Nggak boleh lewat jam 8 ini ya. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Kita ingat Umar bin Khattab yang melakukan controlling dan supervising. Umar bin Khattab dalam riwayatnya, dia tidak akan tidur sebelum dia lihat rakyatnya itu sudah tidur pulas dan perutnya kenyang. Ini Umar bin Khattab. Maka setiap malam dia selalu melakukan inspeksi, mengontrol rakyatnya. Rakyatnya dikontrol. Ya kalau kita biasanya sebut belusukan, ya, melakukan belusukan Umar tuh. Jadi sebelum ada ini calon-calon gubernur belusukan, Umar bin Khattab juga belusukan. Tengah malam lagi, tengah malam dia belusukan. Dalam belusukan tengah malam itu dia lihat dari kejauhan ada rumah yang tanda-tandanya ini penghuninya belum tidur. Masih ada api yang kelihatan dari kejauhan. Lalu Umar mendekati rumah itu dan dia lihat dari bilik yang bolongnya itu, dia lihat ternyata seorang ibu yang sedang memasak. Umar memperhatikan ibu sedang masak, kok dari tadi masaknya kok nggak matang-matang. Sementara di pinggirnya itu ada seorang anak perempuan yang sedang tidur. Lalu Umar ngetok pintu. Assalamualaikum Bu, maaf ini saya perhatikan ibu dari tadi kok masak nggak matang-matang. Apa yang ibu masak ini sebenarnya? Maka sambil berlinang air mata si ibu menjawab, yang sedang saya masak ini batu. Oh pantesan batu, kapan matengnya? Kenapa ibu sampai memasak batu? Ini hanya sekedar untuk menghibur anak saya yang sedang kelaparan. Ketika dia tanya, "Mak, makan mak?" Kata ibunya, "Sebentar lagi ya nak, belum matang." Padahal yang dimasak itu batu. Jadi yang saya masak ini batu. Kenapa kamu masak batu? Sekedar menghibur anak saya. Di situ Umar bin Khattab bergetar. Bergetar badannya dan dia segera lari ke Baitul Mal. Untuk apa ke Baitul Mal? Dia ambil segera gandum. Lalu ketika asistennya mau bantu, "Ya Umar, ya Khalifah, biar saya yang manggul gandum ini." Kata Umar, "Tidak, saya yang manggul gandum ini, karena saya yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti terhadap rakyat saya ini." Nah bayangin nih hadirin, seorang khalifah manggul gandum. Ini ya mungkin kita pilkada ini mungkin ada juga ya calon pilkada yang belusukan sambil manggul-manggul sembako mungkin. Umar supaya manggul sembako. Kenapa khalifah yang manggul sembako? Karena saya yang akan bertanggung jawab di akhirat nanti. Ini fungsi controlling dan supervising. Kalau gini enak nih. Nah kita pilkada kita cari itu. Kita cari calon pimpinan yang melakukan fungsi controlling dan supervising, mencerahkan, membahagiakan. Nah yang seterusnya adalah tentu saja fungsi evaluating. Dari evaluating terus ada perbaikan-perbaikan. Hadirin sekalian, ini yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil akhlaknya, akhlak di dalam kepemimpinannya. Hadirin yang berbahagia. Lalu yang kedua, kita ambil akhlak Rasulullah dalam bekerja, akhlak beliau dalam bekerja. Nah ini barangkali mencakup kepada semua ini dalam bekerja. Akhlak Rasulullah dalam bekerja, kita tahu Rasulullah itu termasuk salah satu yang memperoleh predikat ulul azmi. Kita tahu kan ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, kemudian ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ada Nabi Muhammad. Itu 5 orang itu. Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim,
Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat predikat ulul azmi. Ulul azmi artinya yang memiliki keagungan, yang the best. Ya, di dalam Quran banyak itu cerita-cerita bagaimana Nabi Ibrahim membangun teologi monoteisme, ibadah menyembah hanya pada Allah. Bagaimana Nabi Musa menumbangkan Fir'aun. Nah, kemudian juga bagaimana Nabi Isa alaihissalam memperbaiki keadaan masyarakat yang cenderung materialistik. Demikian juga bagaimana Nabi Nuh mengarahkan umatnya agar tidak tersesat, dan Nabi Muhammad SAW mengarahkan juga umatnya melalui satu pekerjaan. Bekerja yang bagaimana? Akhlak bekerja yang bagaimana yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, Nabi Muhammad melakukan pekerjaan dengan cerdas. Saya ingatkan, Nabi Muhammad selain fatonah juga cerdas. Kita ini selain pinter harus cerdas, Pak. Misalnya kita pinter nyanyi gitu ya, tapi kita nggak punya grup band. Siapa yang nyuruh kita nyanyi? Mau nyanyi sendiri di kamar mandi? Kalau bisa nyanyi harus cerdas. Cerdasnya apa? Mencari grup band supaya kita bisa nyanyi. Nah, ini cerdas ini. Rasulullah itu cerdas. Cerdasnya banyak sekali kecerdasan Rasulullah. Satu, ketika akan hijrah. Rasulullah akan hijrah itu tidak melewati jalur yang biasa. Kalau jalur biasa itu jalur utara, itu melalui pinggir pantai, itu dengan mudah untuk dideteksi oleh musuh. Tapi Rasulullah mengambil jalur yang nggak pernah dilewati orang, Nah, sampai Rasulullah harus menyewa navigator dengan upah sebanyak 3 ekor unta. Navigatornya itu Abdullah bin Uqairid, dan kebetulan dia seorang penganut Nasrani. Jadi Rasulullah profesional ya untuk bekerja. Ya, navigatornya waktu hijrah itu Abdullah bin Uqairid, itu seorang Nasrani dengan upah 3 ekor unta. Ini satu. Kecerdasan yang kedua kita lihat pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Kita kan melawan, waktu itu Nabi menghadapi musuh yang besar dari karangan Yahudi yang berkonsentrasi di Khaybar. Sementara orang Yahudi yang di Khaybar ini dia berkolaborasi dengan kaum musyrikin yang ada di Mekah. Jadi Rasulullah menghadapi 2 musuh. Musuh Khaybar jumlahnya puluhan ribu. Musuh yang kedua adalah kaum kafir Quraisy di Mekah. Nah, Yahudi yang di Khaybar dengan kafir Quraisy yang di Mekah ini bersatu. Bagaimana ini memecahkan masalah ini? Di sini perlu kecerdasan. Maka kecerdasan yang dilakukan Nabi adalah memecah kekuatan. Dipecah kekuatan itu caranya Nabi melakukan perdamaian dengan penduduk Mekah, sehingga penduduk Mekah tidak lagi memusuhi Nabi untuk sementara. Gencatan senjata, ini perjanjian Hudaibiyah, sehingga Rasulullah hanya konsentrasi menghadapi Khaybar, menghadapi musuh di Khaybar, tetapi dengan penduduk Mekah terjadi perdamaian Hudaibiyah. Ini tahun ke-6 hijrah ini. Untuk perjanjian Hudaibiyah itu ada beberapa klausul. Satu katanya, kalau nanti ada kafir Quraisy yang tertangkap, Nabi wajib mengembalikannya. Nabi wajib mengembalikannya. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang Islam tertangkap oleh kafir Quraisy tidak perlu mengembalikannya. Ini kan curang ini ya. Ini enak sendiri gitu. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh menulis nama Muhammad Rasulullah, Muhammad saja. Waduh. Titel Rasulnya harus dicopot. Ini
tidak boleh menggunakan nama Rasulullah, tapi Muhammad saja. Nah, klausul-klausul ini kan dianggap merugikan, tapi Rasulullah mengatakan tidak apa-apa, demi tujuan yang lebih besar saya yang dikorbankan ini nggak apa-apa. Ini berpikir jangka panjang yang lebih besar. Tapi sahabat menganggap ini perjanjian apa ini? Kok mau aja ya? Kalau ada musuh kita ditangkap harus mengembalikan. Kalau musuh ditangkap harus mengembalikan. Kalau kita yang ditangkap nggak perlu mengembalikan. Ini kan merugikan. Gelar Rasulullah harus dicopot. Ini kan juga merugikan nama baik. Sebagian sahabat bilang, saya nggak mau perjanjian model begini, nggak mau saya. Ini perjanjian nggak cerdas ini, merugikan ini. Kata sebagian sahabat begitu. Sudah saya nggak mau ikut-ikutan lah. Ini Nabi hampir ditinggal sendirian. Hampir sendirian Nabi dibekot, nggak mau perjanjian begitu. Untung Abu Bakar bilang, kamu jangan sok tahu deh, ikuti saja dulu. Nah, akhirnya dibujuk oleh Abu Bakar, akhirnya setuju deh. Oke, setuju, sudah ikuti saja, karena ini tujuan jangka pendek ini. Biar kita berkorban lah untuk jangka pendek, tapi tujuan jangka panjang. Akhirnya dibujuk oleh Abu Bakar, mau juga dia. Terjadilah perang melawan Khaybar. Setelah perang melawan Khaybar, ternyata pasukan Rasulullah dapat mengalahkan Khaybar yang jumlahnya puluhan ribu. Bahkan di dalam sejarah, perang itu mendapatkan ghanimah berupa tanah yang luas sekali. Kalau tanah kan pulang nggak bisa dibawa kan, paling dibawa sepengki, nggak bisa dibawa kan. Oke, kalau gitu tanah ini saya wakafkan, kata Rasulullah. Itulah syariat semula, ada wakaf tanah, itu adalah hasil perang Khaybar, tanah-tanah musuh yang sifat ghanimah. Dengan Khaybar kalah, maka Rasulullah tinggal konsentrasi kepada melawan kafir Quraisy di Mekah. Maka ketika pasukan Rasulullah masuk ke Mekah, kafir Quraisy di Mekah itu gemetar, langsung nyalinya ciut. Dia pikir bagaimana kita mau melawan orang Khaybar yang puluhan ribu aja kalah. Maka ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, tidak ada perlawanan. Lalu kata Abu Bakar, tuh siapa yang cerdas? Baru mereka mengakui betapa cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan proses seperti itu, penduduk Mekah kafir itu Khaybar ciut nyalinya. Dan ini kerja cerdas namanya, hadirin sekalian. Kerja cerdas, masih banyak kerja. Yang kedua tentu kerja ikhlas. Di dalam surat Al-Fat, surat 48 ayat 29, yabtaghuna fadlam minallah wa ridwana. Yang dicari oleh Allah adalah anugerah dari Allah dan keriduannya. Kerja ikhlas itu enak, hadirin. Karena kerja ikhlas itu kerja tanpa beban, nggak ada yang nyuruh, Pak. Kerja ikhlas itu kerja orang independen. Kalau kerja disuruh itu kerja budak. Budak kalau nggak disuruh nggak kerja. Begitu majikannya meleng, dia juga ikut meleng. Nah, kerja ikhlas yang kedua, kerja itu akan produktif. Orang kalau kerja ikhlas nggak akan hitung-hitungan. Kalau nggak ikhlas kan upahnya sekian, upah sekian berarti kerjanya ini. Nah kalau upahnya dikurangin, kerjanya dikurangin. Itu sangat transaksional. Kerja ikhlas nggak hitung-hitungan. Misalnya jam 4 sudah pulang, sampai jam 6 belum pulang juga. Kalau hitung-hitungan, ini udah jam 4 pulang, kan gaji kita cuma sekian. Orang ikhlas tidak. Perhatikan itu, Pak. Di kantor itu
Orang-orang yang kerja ikhlas itu pasti jadi pilihan. Promosinya itu akan cepat sekali. Ini yang kerja. Yang kedua, yang ketiga, keteladannya adalah kerja keras. Kerja keras arti menggerahkan segala daya dan kemampuannya. Tidak ada yang disisakan. Nah, nanti di dalam Al-Quran ada dikatakan Rasulullah itu betul-betul mengerahkan seluruh dayanya untuk kemampuan, untuk menolong umatnya. Yang terakhir adalah kerja tuntas. Kerja tuntas Rasulullah itu ditandai oleh direbutnya kembali kota Mekah. Jadi Nabi pindah ke Madinah, Mekah dikuasai kaum kafir Quraisy. Setelah kira-kira 9 tahun Mekah direbut kembali. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini suratnya, surat An-Nasr. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lalu kerja tuntas ini dilaporkan kepada Allah melalui haji wada. Ada sekitar 191.000 umat dibawa semua. Istri-istri Rasulullah dibawa semua. Rasulullah memberi peringatan, jangan mengambil hak orang, jangan melakukan pertumpahan darah, jangan melakukan praktek riba dan lain-lain. Haji wada ini haji perpisahan. Karena setelah itu 53 hari Rasulullah meninggal. Pada saat itu turun ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Menurut para ahli tafsir itu ayat terakhir. Ternyata dalam bacaan saya itu bukan ayat terakhir. Karena setelah itu ada lagi ayat surat An-Nisa ayat 97 yang menggambarkan tentang warisan bagi orang-orang yang enggak punya keturunan. Yang kedua adalah ayat tentang betapa beratnya perjuangan Rasulullah dalam surat At-Taubah ayat 62. Dan yang terakhir adalah ayat di surat Al-Baqarah, itu sekitar 13 hari sebelum Rasulullah wafat. Kalau Al-Maidah 83 hari sebelum wafat, lalu kemudian surat An-Nisa sekitar 53 hari sebelum wafat, lalu kemudian surat At-Taubah sekitar 36 hari sebelum wafat. Nah, surat Al-Baqarah ayat 26 sekian ini adalah 13 hari sebelum Rasulullah wafat. Jadi ada 3 ayat setelah Al-Maidah. Ayat terakhir itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kepada Allah, pada satu hari kita akan dikembalikan semua pada Allah Taala. Bapak dan hadirin sekalian, itulah barangkali teladan yang bisa kita ambil dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang dapat meningkatkan keimanan dan mungkin menjadi inspirasi bagi pelaksanaan pilkada, ya, pilkada yang sukses. Marilah kita akhiri dengan membaca doa, diawali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzil alaina rahmata wan ni'mata wan najata wal fawza wal raiha wal raihana wal bahjata wan nur min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nusur. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair wal hasanat wal mabrurat wat tayyibat, wa la taj'alna min ahlil jahli wasyarri wad dair wal fusuqi wan nisyan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subul salam. Allahumma ja'alna min mutabi'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Abudin Nata MA. Hadirin, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kami sebagai pembawa acara maupun hal-hal yang berkaitan dengan acara pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.